Hai Singap, gue Mending and welcome back to Numpang Tanya, di mana kalian akan nanya dan gue akan jawab. Dan ya, basically Q&A. Dan biar quarantine kalian makin menyenangkan, mari kalian menikmati konten-konten gue dengan bertanya, lalu saya jawab. Dan pertanyaannya adalah, mengapa Anda menyuruh kami untuk bertanya? For content, dah. Sebutkan 5 hal yang harus dilakukan oleh mimer agar menjadi terkenal atau ID diketahui banyak orang. Pertama, sekolah yang berhubungan sama visual. Jadi bisa desain, atau kalian jadi filmmaker, atau jadi anak post pro. Abis itu, carilah pekerjaan. Ya, yang kedua. Yang ketiga adalah kalian sadar bahwa cari pekerjaan di bidang itu susah, sehingga kalian memutuskan untuk bikin portofolio. Keempat, portofolio kalian sama aja kayak semua orang di dunia ini. Akhirnya kalian mencoba masuk ke dunia meme dan mencoba mengikuti literasi meme. Bagaimana kultur meme bekerja, bagaimana selera meme, bagaimana internet mau karyanya lu tuh seperti apa. Dan akhirnya lu bikin meme. Dan itulah semua awal mula karir para memer di dunia ini. No, for real. Itu yang terjadi. Nggak semua sih, sebagian besar. Bang, kenapa jadi plus ultra nggak jadi nakama? Karena pirate is bad guy. Ya, kalian nggak pernah denger bajak laut itu jahat. Kalian nggak pernah ceritain sama orang tua kalian kalau menjadi bajak laut itu ilegal. Never do illegal things, ya. Be a hero. Plus ultra, ya. Lu mau dikejar-kejar sama Bu Susi, ha, di tengah laut, ha? Mentang-mentang terinspirasi dari One Piece, ingin menjadi Kaizoku Orewa Naru, ya. Mending jadi hero, ya. Jadi pahlawan, ya kan. Ngapain jadi bajak laut? Tidak baik bajak laut, tidak baik, ya. Jadilah hero dengan stay di rumah kalau bisa, ya. Bang, gimana komentar lo tentang orang-orang yang masih aja bebal keluar rumah? Gue paham buat mereka yang emang nggak bisa stay di rumah aja dan mungkin perlu ada keperluan urgen, ada gimana yang intinya mereka mesti keluar rumah. Tapi buat mereka yang sebenarnya bisa di rumah aja tapi memilih untuk keluar, ya nggak apa-apa. Syaratnya cuma satu. Ketika lu sudah keluar, jangan masuk lagi. Stay outside. Pelajaran hidup yang paling berharga yang Bang Eno pernah dapatkan? Stay outside. Gimana caranya supaya bisa jadi open-minded? This is a good question. First, bikin akun Twitter. Kedua, kalau bisa profile picture lu gambar-gambar anime lama gitu. Ketiga, lu denger-dengerin musik-musik perlawanan. Musik-musik perlawanan tuh apa ya? Musik-musik yang positif negatif. Musik-musik perlawanan. Di bio kasih quote-quote yang menyentuh hati dan mind blown. It's okay to hate me, because I'm too. Wow, mind blown. Aku terlalu kotor untuk kesucian kalian. Wah, edgy. Twitter is my safe zone. Terus, orang yang paling menyedihkan di dunia ini mesti lu, karena lu punya traumatik yang luar biasa, lu punya masa lalu yang kelam, lu punya masalah yang orang lain nggak bisa mengerti. Ya, di dunia ini cuma lu yang punya masalah. Yang lain nggak ada masalah hidupnya, yang lain nggak perlu berjuang dalam hidupnya, yang lain kayak hidupnya nyantai-nyantai aja karena semua orang berprivilege kecuali lu. Lalu cari-cari kesalahan orang-orang yang udah banyak followers dengan bikin a thread. Terus kalau blunder, tinggal nggak usah nge-tweet buat seminggu ke depan, atau lu tinggal temporary close akun Twitter lu. Terus 1 minggu kemudian balik lagi, udah ganti username baru. Terus profile picture udah salah satu aktor TV series lama Amerika. Terus quote-nya diganti kata-kata motivasi yang standar yang banyak lo temuin gitu di internet gitu. Lo cari aja di quote database or something lah. Open-minded. How to be a boy. Cara jadi boy, pertama bikin akun TikTok. Kedua, pastiin penampilan lu itu glowing. Kalau lu nggak punya kulit yang cukup putih, lu pakai skincare, lu modal dikit skincare. Atau kalau misalnya skincare kemahalan buat lu bisa pakai filter. Oh ya, ini penting juga, body lu tuh mesti proporsional. Jadi lu proporsional ke bawah atau kurusan gitu. Bukan proporsional ke atas naik berat badannya gitu. Itu nggak lu langsung nggak mungkin jadi boy, lu mesti proporsional ke bawah. Mobil itu penting banget karena lu mesti bikin konten-konten TikTok yang lu lagi di mobil, karena itu membuktikan kalau lu udah punya mobil, jadi nggak bakal ngejemput cewek itu pakai motor atau ketemuan naik ojol. Nah, kenapa sih TikTok itu penting buat boy? Karena kalau kalian nggak sadar, di TikTok itu ada kayak filter yang bikin dagu lu tuh mengecil gitu, jadi terlihat lebih oke. Terus jangan lupa pas di TikTok lu nggak boleh tampang lu lurus kayak gini, lu mesti miring kayak gini. Terus kalau bisa sesekali gigit bibir lo kayak gini, sering-sering gigit bibir kayak gini. Kalau bisa 24 jam lu gigit bibir ya. Terus apapun momennya, kalau tiba-tiba ada kamera, pura-pura kaget. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada kamera di situ, ada kamera di situ, ada kamera di depan, ada kamera di atas. Kenapa ada kamera di atas? Terus lu masih bilang pura-pura kalau oh ini candid. Kenapa? Ada gitu orang candid dari atas ubun-ubun lu gitu. Itu orang apa genderuwo? Gue tanya. Nah, nanti cewek-cewek banyak yang suka komen-komen kan. Nanti pas cewek-cewek komen tuh lu wajib banget lu like-likein, terus lu reply, terus foto-foto dia lu like-likein. Terus jangan pernah nge-DM cewek duluan. Pastiin cewek yang nge-DM lu duluan. Terus lu udah deh ke mall, beliin boba, terus di mobil bikin TikTok sekali 2 kali, repeat action itu, tebar-tebar jalan, tebar-tebar umpan lah, like foto cewek lagi, komen lagi, DM-DM-an lagi. Udah deh.
Jadilah Anda fuckboy. How about you asking me a question, huh? Yeah, I did that like 100 times. Like, see? I asked you so many questions already. Please watch it. Kapan balik ngaidol? Tunggu Desi Senbatsu. Kapan nikah? Tunggu Desi Senbatsu. Bang, menurut lu tentang ini, apakah ini benar-benar senjata biologi yang dibuat oleh Cina untuk mengalahkan negara-negara saingannya seperti Amerika, Korea Utara, Rusia, dan lain-lain? Gue gak ngerti sama orang-orang yang masih percaya sama konspirasi gini-ginian, bahwa senjata biologi, senjata kimia, senjata fisika, senjata nanobots ya, konspirasi elite skin ya, terus Remason, free cookie, apapun itulah ya. Karena sebenarnya itu buatan Thanos ya. Buatan Thanos untuk balas dendam di endgame ya. We are in the endgame now ya. Jadi buat kalian semua yang bilang ini konspirasi, lu yang nggak banyak baca, lu yang kurang jauh main di Twitter, nonton youtubernya konspirasinya yang payah-payah nggak kayak gua. Itu buatan Thanos ya, untuk menghancurkan setengah umat manusia, itu ulah Thanos. Memang awalnya adalah jentikan jari Thanos itu serpihan ya, berkembang biak api-api itu jadi ya. Makanya warnanya ungu. Terus kalau kalian zoom di sini tuh ada garis-garisnya, anjir. Beneran. Wow. Gue nggak habis pikir sih kalau gue udah bikin statement kayak gini. Terus beneran orang percaya gitu. Terus sampai dibikin cari file gitu, yang ada dagu garis-garisnya gitu. Gue nggak tahu sih ini yang kurang otak tuh siapa gitu. Bang, abang kenapa belum ada pacar? Ya, physical distancing, social distancing. Menurut lo sebenarnya dari hewan atau buatan manusia? Tentara Thanos. Kok masih nggak paham orang-orang nih? Bang, numpang tanya kenapa bumi dan planet lainnya itu bulat? Karena bumi itu sebenarnya tidak bulat. Bumi itu datar, tapi trapesium. Nih, trapesium atau trapesium kayak gimana ya? Bikin jari trapesium bisa juga. Kayak gini nih, kurang lebih nih. Lalu gimana ya? Udah, lu cari gambar trapesium di sini gue lah. Nah, ya kayak gitu. Bumi itu trapesium. Kenapa bumi itu trapesium? Karena kalau kalian di jalan, kalian kan jarang nemu jalanan yang lurus kayak gini terus tuh kan. Pasti ada naik turunnya kan. Dan bangunan dan bidang yang ada naik turunnya itu cuma trapesium. Jadi percayalah bahwa bumi itu trapesium. Kalau bumi itu datar doang, kenapa puncak tuh nyebelin banget, nanjak mulu. Terus ada turunannya lagi. Itu kan klaim yang tidak tepat. Itu kan hal yang ngaco gitu. Itu kan hal yang nggak mungkin gitu. Kalau dibilang kalau bumi itu datar, nyatanya tidak datar, melainkan trapesium. Yang datar itu cuma otak kalian yang percaya semua omongan gue bener di episode ini. Masa nggak kelihatan sih bercandanya? Gak paham lagi gue sama penonton gue. Bumi trapesium, bulan datar, matahari jajar genjang. Dah tuh, percaya itu dan jadikanlah itu ilmu pengetahuan baru buat kalian. Bang, itu yang nutupin seluruh tembok kamar lo, apa namanya yang warna hitam? Pengen dekor kamar pakai begituan juga. Ini tuh sebenarnya tadinya tuh dulunya cuma satuan segini-segini gitu ya. Itu sebenarnya muntahan gue. Setiap gue ngeliat meme yang misuse, itu gue muntah gituan gitu. Kalau kamar lo mau dihias ada giniannya, jalan-jalan ke Facebook aja lo akan melihat banyak-banyak manusia yang menurut lo kayak kaget gitu. Ini manusia apa gimana gitu. Kayak mereka tuh bentukannya gimana gitu kalau ketemu gitu. Suka penasaran gitu sama orang-orang Facebook gitu. Apakah nanti pas ketemu berantem? Tidak. Pas ketemu ya pasti lo apa sih lucunya dok? Goblok. Ya, itu dia. Numpang tanya episode kali ini membahas dan bumi heksagon. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe dan jangan lupa notifikasi tapi kuda pasti tetap layangin videonya karena dia tahu maksudnya apa ya. Dan jangan lupa share ini ke tongkrongan gua dan jangan lupa share ini ke tongkrongan gua. Emang Anda tahu tongkrongan saya yang mana? Dan jangan lupa juga untuk follow di sosial media karena di sosial media gua ngapain ya gue di sosial media? Ngapain dah? Jawab pakai teks. Nah, lucu, tumben. Emang lucu ya? Nggak tahu. Dia kan ngedit dulu tuh, terus nggak tahu. Lah, tugas lu pikirin, mampus. Stay clean and sound and stay at home. Nggak tahu sih di video ini keluar kapan. Semoga sudah bisa keluar.